Oke, halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini saya akan membahas mengenai tunas liar yang dicangkokkan. Mungkin kalau kita mendengar kata-kata itu, yang pertama kali di pikiran kita adalah bangsa Israel yang menolak keselamatan, sehingga akhirnya keselamatan itu diberikan buat bangsa-bangsa lain. Betul, itu yang akan saya bahas hari ini. Ayat yang pertama saya akan ambil dalam Roma 11 ayat 17 sampai dengan 21. Bunyinya seperti ini. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, dibilang, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercaca karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, maka Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Kita tahu ada satu kebenaran dalam firman Tuhan bagaimana keselamatan itu Allah berikan pertama untuk bangsa Israel. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan yang kita tahu dari sejak awal sesuai dengan janji Allah kepada Abraham. Bagaimana Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di laut, keturunan yang sangat banyak, dan oleh keturunanmu bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Sebenarnya janji Allah pada Abraham ada tiga. Yang pertama tadi soal keturunan yang banyak, dan yang kedua oleh bangsa-bangsa mendapat berkat melalui keturunanmu, dan yang ketiga ada janji Allah tentang bangsa keturunan Abraham akan menduduki tanah perjanjian. Gitu. Karena janji Allah kepada Abraham untuk keturunannya, maka akhirnya Allah menyayangkan bangsa Israel. Allah memilih bangsa Israel sebagai milik kepunyaan satu-satunya. Itu. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan ada dua ilustrasi yang Yesus gambarkan tentang bagaimana Allah menyayangkan bangsa Israel dan Dia mengirim beberapa utusan untuk bangsa Israel, tetapi akhirnya mereka menolak itu. Perumpamaan yang pertama adalah perumpamaan tentang kebun anggur yang disewakan pada penggarap-penggarap, gitu ya. Mungkin kalau kita lihat ayatnya nanti cerita persisnya kita bisa baca sendiri. Ayatnya adalah Matius 21. Matius 21 saya akan ambil beberapa ayat aja, 35 sampai 37. Cerita lengkapnya silakan Anda baca sendiri. Dibilang seperti ini ayat 35 sampai 37, tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang semula. Dan mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Dan cerita kelanjutannya kita tahu bagaimana anak yang diutus oleh Tuhannya tadi itu juga dianiaya dan dibunuh. Itu adalah gambaran bagaimana Allah mengutus banyak nabi, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pemimpin-pemimpin untuk mengingatkan umat Tuhan tentang keselamatan, untuk mengingatkan umat Tuhan, umat Israel untuk berbalik pada jalan-jalan Tuhan. Dan mereka mereka menolak itu semua, mereka memukulnya, melemparinya, mereka membunuhnya. Bahkan terakhir Yesus datang untuk menyelamatkan orang Israel dan akhirnya mereka pun membunuhnya. Itu perumpamaan yang pertama dalam firman Tuhan tentang bagaimana orang Israel menolak keselamatan yang Allah berikan. Mereka menolak janji Allah, bagaimana Allah berjanji untuk memberkati umat Tuhan, bagaimana umat Tuhan menjadi umat kesayangan Allah. Mereka lupa tentang Allah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Mereka lupa dengan Allah yang memimpin mereka selama di padang belantara. Mereka tidak lagi mengingat itu. Perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Jadi ada dua perumpamaan tadi saya bilang yang menggambarkan itu. Yang pertama yang barusan tadi kita baca, dan yang kedua adalah perumpamaan perjamuan kawin. Itu ada di dalam Matius 22. Saya akan ambil ayat yang 8 dan 9. Seperti biasa, silakan Anda baca lebih lengkapnya lagi. Ayat 8 dan 9. Sesudah itu Dia berkata pada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Maka pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Jadi ceritanya, seorang raja mengadakan perjamuan kawin dan dia mengundang orang-orang tertentu. Ada orang-orang yang sudah disiapkan untuk diundang. Tapi orang ini kemudian dengan berbagai macam alasan, berbagai macam kesibukan, dia tidak mau hadir pada undangan yang disiapkan raja tadi. Padahal raja sudah mempersiapkan segala macam jamuan dan segala macam sudah dipersiapkan. Akhirnya raja itu marah dan kemudian dia menyuruh pegawainya untuk undang siapa aja di jalan. Kalau kita lihat di Markus, di Lukas, dibilang sampai orang sakit di pinggir jalan, pengemis semua diundang masuk. Itu adalah gambaran bagaimana orang Israel menolak keselamatan yang Allah berikan, bagaimana dia menolak karya Kristus, sehingga itu digambarkan seperti orang yang diundang dalam sebuah perjamuan kawin, tetapi mereka menolaknya karena berbagai macam kesibukan, berbagai macam alasan. Sehingga
si pemilik pesta tadi akhirnya menyuruh orang di pinggir jalan untuk datang. Dan itulah kita semua, itulah kita akar-akar tunas liar yang dicangkokkan ke dalamnya. Itulah kita yang kemudian memperoleh berkat keselamatan akibat ketidakpercayaan orang Israel. Kalau kita perhatikan dalam salah satu ayat di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-9, dibilang seperti ini, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jadi Allah mengasihi umat Israel bukan karena sesuatu yang mereka miliki, sesuatu yang lebih pada mereka, tidak. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, mereka adalah bangsa yang memberontak pada Tuhan. Bahkan kalau kita lihat kisah perjalanan umat Tuhan waktu keluar dari tanah Mesir, bagaimana mereka bersungut-sungut, bagaimana mereka mengeluh pada saat mereka melihat sesuatu mujizat Tuhan, mereka bersuka cita, mereka memuji Tuhan. Tetapi tidak lama kemudian setelah itu mereka mengeluh lagi, mereka bersungut-sungut lagi. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa mereka ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi Allah tetap mengasihi umatnya karena Allah memegang perjanjiannya kepada Abraham. Gitu. Di dalam ayat yang lain, Matius 21 ayat 43 dikatakan seperti ini, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan pada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Gitu. Jadi akibat penolakan bangsa Israel, maka tunas liar kita semua akhirnya mendapat berkat keselamatan. Akhirnya kita semua dicangkokkan sebagai tunas liar yang akhirnya dicangkokkan pada akar sejati, yaitu Kristus sendiri yang penuh dengan getah tadi dibilang. Dan kita itulah yang digambarkan sebagai orang-orang yang di pinggir jalan yang mendapat undangan untuk hadir. Dalam Roma 9 ayat yang keempat dikatakan seperti ini, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Jadi semuanya Tuhan udah nyatakan, semuanya Tuhan berikan pada orang Israel. Bahkan kalau kita lihat dalam salah satu ayat dalam perjanjian lama dikatakan semua yang Allah janjikan itu tidak ada yang tidak tergenapi. Semuanya Allah lakukan, Allah genapi buat bangsa Israel karena Allah mengasihi umatnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel kita tahu bagaimana mereka menolak Allah. Itulah yang digambarkan seperti penggarap-penggarap tadi yang memukul setiap utusan dari tuannya. Itulah yang digambarkan seperti orang-orang yang diundang pada pesta dan mereka menolak itu. Itulah bangsa Israel. Dan kalau kita perhatikan waktu dalam kehidupan Yesus terakhir, Yesus disalibkan, mereka berkata di depan salib Yesus, dia berkata, biar darah orang ini tertanggung atas kami dan keturunan kami. Dan kita tahu bagaimana kejadian selanjutnya. Gitu, tidak lama berselang setelah itu, Bait Allah kebanggaan mereka yang dibangun oleh Herodes, kemudian 70 Masehi diserang oleh Jenderal Titus dari Roma dan Bait Allah dihancurkan. Sebagaimana kata firman Tuhan waktu Yesus berkata, tidak akan ada satu batu pun yang dibiarkan tertumpuk di atas batu yang lain, dan itu digenapi tidak lama kemudian setelah itu. Karena mereka berkata, biar darah orang ini tertanggung atas kami dan atas keturunan kami, maka Bait Allah kemudian dihancurkan tahun 70 Masehi. Dan orang Israel sejak itu tidak punya Bait Allah lagi dan mereka disebar ke seluruh dunia. Walaupun kemudian akhirnya pada 14 Mei 1948 umat Tuhan kembali berkumpul, Israel kembali berkumpul membentuk sebuah negara baru, yaitu Israel. 14 Mei 1948. Mereka menanti-nantikan Mesias, mereka menunggu-nunggu kedatangan seorang penebus. Padahal Yesus sudah datang, Yesus sudah menyatakan dirinya 2000 tahun yang lalu. Mereka tidak percaya tentang kealahan Yesus, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diutus untuk membebaskan. Dan akibat itu semua, maka kita beroleh keselamatan. Dan Paulus mengingatkan kita supaya kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh memegahkan diri. Dalam firman Tuhan dikatakan kalau carang yang asli, cabang yang asli Allah tidak sayangkan, apalagi kita cabang-cabang yang liar. Itu, hendaklah kita menjadi takut, karena kalau cabang yang asli Allah tidak sayangkan, begitu juga dengan kita. Dalam ayat yang lain dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini, Roma 2 ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati adalah dia yang nampak, dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kita ini sekarang orang-orang Yahudi secara rohani, karena orang Yahudi yang sejati itu justru yang tidak nampak keyahudiannya. Itu, kita menjadi orang Yahudi karena janji. Kita menjadi orang Yahudi, menjadi umat pilihan Tuhan karena kita percaya pada penebusan yang Yesus berikan. Dan kita menjadi orang Yahudi secara rohani. Kita menjadi orang Israel secara rohani. Dalam Roma 9 ayat 6-8 dikatakan seperti ini, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu.
Jadi yang disebut dengan keturunan yang asli itu adalah keturunan yang dari Ishak. Artinya bukan anak-anak menurut daging, adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut dengan keturunan yang benar. Jadi bukan masalah sekarang keturunan kita dari keturunan siapa, bukan masalah itu lagi. Tapi masalahnya adalah sekarang kita keturunan Ishak, anak-anak perjanjian. Karena keturunan Ishak kita anak perjanjian, maka kita masuk perhitungan sebagai umat pilihan Tuhan. Kita masuk perhitungan sebagai anak. Gitu. Nah, itu semua akhirnya membuat kita harus berjaga-jaga. Itu semua membuat kita harus sadar bahwa apa yang kita miliki saat ini, keselamatan yang kita peroleh, itu semua kita harus berjaga-jaga. Karena apa? Karena seperti tunas yang asli pun Tuhan tidak sayangkan, begitu juga dengan tunas liar. Gitu. Dalam salah satu ayat di Roma dikatakan seperti ini. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun juga dipotong. Jadi ada satu hal yang kita harus perhatikan, bahwa Allah itu adalah kasih. Pada diri Allah adalah kasih yang tidak pernah berkesudahan. Tapi jangan lupa, di sisi lain adalah Allah tuh punya ketegasan. Allah punya kekerasan. Allah punya ketegasan yang dia harus lakukan dengan satu tindakan, karena itu dia hakim yang adil. Gitu. Kita tidak boleh hanya memandang salah satu sisi, bagaimana kita hanya melihat bahwa Allah sebagai Allah yang kasih, betul. Tapi kita jangan lupa bahwa Allah juga adalah Allah yang tegas, Allah yang membenci dosa, Allah yang menghakimi dengan adil, Allah yang menghukum orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena itu dalam firman Tuhan dikatakan, perhatikan kemurahan Allah, tetapi perhatikan juga ketegasannya. Ada ketegasan Allah yang kita harus perhatikan. Beberapa yang lalu saya pernah ngobrol dengan istri saya. Dia sempat membaca salah satu artikel, salah satu video dari YouTube. Kemudian di kolom komentar di bawahnya ada orang yang memberikan komentar seperti ini. Enak banget jadi orang Kristen ya, dosanya sudah ditebus dan sudah ditanggung, sehingga setelah itu kita bebas saja berbuat dosa. Kemudian istri saya cerita kata-kata itu ke saya. Dan kemudian dari sana saya bisa melihat bahwa ternyata tidak seperti itu. Bukan berarti kalau dosa kita sudah ditebus, maka kita dengan leluasa bisa berbuat dosa semaunya. Kita tinggal datang pada Tuhan dan dosa kita selesai begitu saja. Tidak. Karena Allah kita adalah yang mengasihi kita. Tapi di satu pihak, Allah kita adalah Allah yang tegas. Allah kita adalah Allah yang adil. Allah kita adalah Allah yang punya kekerasan. Dan dia membenci dosa. Dan dia menghukum setiap orang yang berdosa. Itu. Nah, kalau ada di antara Anda yang tahu tentang saksi Yehova, pendirinya Charles Taze Russell, itu. Dan dia punya salah satu prinsip bahwa karena Allah itu kasih, karena Yehova itu kasih, maka dia tidak percaya dengan adanya neraka. Dan dia berpikir bahwa kalau orang yang mati, maka dia akan hilang begitu saja. Tidak ada neraka, karena dia bilang tidak mungkin Allah menciptakan neraka, karena Allah itu kasih. Tidak begitu saudaraku, karena Allah itu kasih. Di satu pihak Allah itu tegas. Allah itu punya ketegasan yang harus orang tak ikutin. Dia adalah hakim yang menentukan sesuatu. Gitu ya. Kita akan lihat dalam firman Tuhan, Tawarikh 16 ayat 14 dikatakan seperti ini. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Dalam Yohanes 16 ayat ke-8 dia bilang, kalau Yesus datang, maka ada 3 hal yang Yesus akan lakukan. Yang pertama adalah dia akan mengisahkan dunia akan dosa, dan yang kedua akan kebenaran, dan yang ketiga akan penghakiman. Jadi Yesus datang, dia akan mengingatkan manusia akan itu. Dia akan mengingatkan manusia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Penghakiman kalau kita tetap hidup dalam dosa. Itu. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi penghakiman itu sudah dimulai, dan itu pertama kali dimulai dari umat Tuhan. Karena itu Yesus pernah bilang alat penampi sudah di tangannya. Kita akan lihat ayatnya ya. Matius 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gadumnya dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Allah yang penuh kasih, yang mengasihi kita semua. Dia Allah yang tegas, dia Allah yang menentukan sikap, dia Allah yang mengadili dengan adil, dia yang menghukum orang yang berdosa. Dia tidak mentolerir dosa. Dan dibilang alat penampi sudah di tangannya, dan penghakiman itu ada. Dan kalau Yesus datang, dia akan menyatakan tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan penghakiman pertama kali dimulai dari umat Allah. Dari tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah itu akan mulai penghakiman. Dan dari sana akhirnya alat penampi itu dari tangannya. Dan dibilang dalam firman Tuhan, Roma 2 ayat 4.
Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya dan kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau ke dalam pertobatan? Jadi saudaraku, kalau sampai sekarang Allah sabar, kalau kita misalnya masih melakukan sesuatu yang tidak benar dan Allah masih sabar dengan kita, jangan anggap sepi kesabaran Tuhan. Jangan anggap sepi kemurahan Tuhan. Itu semata-mata karena menuntun kita kepada pertobatan, seperti ayat yang tadi dikatakan seperti itu. Tetapi Allah kita adalah Allah yang membenci dosa, Allah yang menghukum orang yang berdosa. Gitu. Dan kita harus menyadari bahwa kita semua karena kasih anugerah Tuhan, kita semua dicangkokkan sebagai carang liar pada pohon zaitun yang sejati. Dan ingat, kalau carang yang asli Tuhan tidak sayangkan, apalagi kita carang yang liar. Perhatikan kemurahan Allah, tetapi perhatikan juga kekerasannya. Dan kalau sekarang Allah memberikan kepada kita keleluasan, bukan berarti kita untuk berbuat dosa, bukan berarti kita melakukan sesuatu seenaknya, tidak. Itu semua Allah berikan keleluasan, Allah berikan kepada kita kesempatan dengan maksud adalah supaya menuntun kita pada pertobatan. Kita tidak bisa membiarkan hidup kita terus-terusan dalam dosa. Kita tidak bisa menjadi orang yang kemudian datang pada Tuhan, meminta ampun, kemudian dosa kita diampuni, besok lusanya kita berbuat dosa, dan begitu terus. Tidak bisa begitu. Karena Allah kita membenci dosa. Itu. Dan ingat, setiap kemurahan dan kesabaran yang Tuhan berikan, jangan anggap sepi. Itu semata-mata supaya kita bertobat. Satu ayat yang terakhir, dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Lanjutannya, seperti juga Paulus, saudara kita yang kasih, telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, saya berdoa supaya melalui video ini, kita semua yang mendengar, kita tahu bahwa kita memperoleh keselamatan itu semata-mata karena anugerah. Kita memperoleh keselamatan karena umat pilihan Tuhan, umat Israel menolak keselamatan itu. Dan kita sebagai pohon zaitun yang liar, sebagai carang yang liar, sebagai tunas yang liar, kita dicangkokkan ke sana. Kita tidak boleh bermegah, kita tidak boleh sombong. Tetapi ingatlah bahwa kalau carang yang sejati Tuhan tidak sayangkan, apalagi kita carang yang liar. Mari kita hidup benar dengan Tuhan. Ingat, Allah itu kasih, perhatikan kemurahan Allah, tapi perhatikan juga kekerasannya. Hidup semakin berkenan kepada Tuhan, hidup semakin dekat dengan Tuhan, dan saatnya akan tiba, penghakiman akan datang. Dan pada saat penghakiman itu datang, maka kita tidak bisa lari kemana-mana. Kita semua akan berhadapan dengan suatu kenyataan bahwa Allah bertindak tegas atas dosa yang manusia lakukan. Manfaatkan kemurahan Tuhan, manfaatkan kesabaran Tuhan untuk hidup benar di hadapan Dia. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Semoga tubuh dan jiwa roh kita terpelihara sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makasih.